YouTube ini lama-lama akan hancur sendiri. Jadi yang menentukan itu jumlah subscriber atau jumlah viewer. Saya sore ini mau ngobrol tentang luka-liku YouTube. Ini kebetulan ponakan saya ini milenial, dia ngerti tentang dunia medsos, khususnya YouTube. Nah, ini namanya Dery Sulaiman, bukan kan? Aduh, bukan, jauh itu. Iya. Kalau Dery Sulaiman Ustadz, ini juga calon Ustadz lah. Amin ya. Oke, jadi perkenalkan saya Dery. Sebelumnya mungkin sedikit ilmu yang saya punya dengan algoritma yang sekarang atau aturan YouTube yang sekarang itu, aturan YouTube yang sebelum-sebelumnya, apalagi 2014. Kalau yang sekarang itu terlebih mementingkan seberapa sering kita upload video tanpa mementingkan kualitas video dan isinya sebenarnya. Yang penting kita upload setiap hari dan uang akan berjalan otomatis aja gitu dari AdSense-nya. Dan sebenarnya kalau dengan sistem seperti itu, sistem YouTube ini lama-lama akan hancur sendiri. Kalau kita lebih mengutamakan upload setiap hari, otomatis channel-channel yang besar pun dia bisa kalah trending dengan channel yang baru-baru dan uploadnya sering setiap hari. Jadi yang menentukan itu jumlah subscriber atau jumlah viewer atau jumlah yang orang melihat? Jumlah viewers. Kenapa bisa begitu? Karena untuk sistem yang sekarang itu semakin sering kita ditonton, semakin banyak kesempatan untuk video kita menjadi trending dan ditonton untuk seluruh dunia. Nah, kira-kira yang banyak ditonton orang apa nih sekarang sehingga supaya meningkatkan viewer itu? Apakah menyangkut politik, ekonomi, hobi, atau yang lain, masalah agama, apa gitu? Kira-kira menurut pengamatan Dery yang banyak bekerja di dunia YouTube apa? Maksudnya mengamati bukan bekerja di YouTube. Sebenarnya sih saya sebagai millennials ya. Untuk saat-saat ini mungkin banyakkan orang tuh karena sedang wabah corona pun orang-orang jadi ingin melihat keseharian orang lain. Jadi lihat daily vlognya. Jadi di luar itu tentang politik atau tentang apapun, kita pasti secara tidak langsung akan, oh ini seru nih kayaknya vlognya. Padahal isinya tidak penting-penting amat sebenarnya. Iya. Jadi disarankan kalau orang lain ingin tahu tentang konten YouTube itu kira-kira posting tentang apa di YouTube itu? Tentang hobi atau tentang apa? Yang banyak dilihat orang lah. Ya sebenarnya hobi itu termasuk banyak karena menyangkutnya ke seluruh kalangan umur ya. Beda dengan politik atau agama. Mungkin untuk politik hanya orang-orang yang sudah berumur mapan atau misalnya yang kaum tua, beda dengan kaum milenial seperti saya, itu mungkin akan nonton politik atau berita-berita seperti itu. Kalau agama mungkin ya masih bisa imbang lah antara yang tua dan yang muda, kita masih bisa nonton. Oh, yang milenial juga suka dengan politik ya? Yang muda sekarang sudah banyak banget. Yang mulai, apalagi kan banyak sekarang partai-partai yang mulai merangkul anak muda untuk masuk. Iya. Padahal ya belum tentu bahwa anak itu sebenarnya terjun di dunia politik tersebut. Iya. Nah, jadi penghasilan dari YouTube tuh seberapa besar sih sampai orang sekarang berlomba-lomba ingin jadi YouTuber? Sebenarnya untuk penghasilan itu nggak tentu ya, karena setiap YouTuber atau setiap orang itu akan berbeda-beda. Cuman mungkin yang bikin tergiurnya, kita secara tidak sadar akan mendapatkan kiriman email atau informasi bahwa pendapatan kita itu per bulan bisa belasan juta atau puluhan juta bahkan. Jadi memang kreativitas dari tiap orang ini sangat diutamakan ya, supaya hasil dari video kita yang diposting di YouTube itu banyak dilihat orang, kira-kira gitu ya. Iya, semakin kita kreatif, semakin kita benar-benar mengutamakan isi dan kualitas dari videonya, orang-orang pun akan konsisten dalam menonton channel-channel kita, konten-konten kita. Lalu dalam orang melihat karya kita itu melihat temanya, topiknya, atau cara hasil editingnya di YouTube itu? Kira-kira yang banyak dilihat itu apanya, faktor apanya?
Sebenarnya yang utama itu dari temanya, yang utama. Karena editing itu adalah cuman pemanisnya doang sebenarnya. Iya. Karena orang-orang kan pasti pengen tahu isinya ini apa sih, berbobot atau enggak, bisa masuk sesuai pemikiran kita apa enggak. Iya. Nah, lalu yang banyak dilihat di YouTube itu kebanyakan generasi milenial atau sebenarnya ada yang tua-tua juga seperti saya nih di YouTube ini, atau yang tua-tua nih lihat YouTube karena pengen kelihatan kekinian aja, terus jadi lihat ikut-ikutan lihat YouTube juga gitu. Kalau menurut data gimana tuh? Sebenarnya sekarang semua orang udah tanpa melihat umur ya, sudah mulai dikit-dikit kita lihat YouTube, dikit-dikit lihat YouTube. Bahkan banyak tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama pun mereka menyuarakan pemikiran mereka atau berdakwah pun bisa melalui YouTube sekarang. Lebih mudah dan kita bisa menyebarkan ini dengan banyak orang secara mudah dengan video saja. Jadi sebaiknya bagaimana nih untuk memulai menjadi seorang YouTuber ini menurut Dery sebagai orang milenial, bagi semuanya ya, bagi yang kalangan milenial maupun orang-orang tua kayak saya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kita yang utamanya niatnya dulu. Dan meluruskan niat ya? Ya, meluruskan niat dulu, karena sebagus apapun hasil kita nanti, kalau kita nggak niat dan nggak konsisten, itu hasilnya sama aja bohong sebenarnya. Viewers kita nggak akan sebagus editing yang kita hasilkan. Dan yang kedua, kita harus menentukan konsep atau tema dari isi video kita nanti. Jangan sampai kita itu random konsep-konsepnya, tema-tema yang kita bawakan random banget, jadi orang tuh tidak tahu branding kita tuh ini channelnya apa sih sebenarnya. Karena orang kan menonton YouTube itu, misalkan saya pengen nonton vlog yang heboh hura-hura, bisa nonton Raffi Ahmad, Baim Wong, Atta Halilintar. Tapi kalau misalkan saya pengen nonton dakwah, saya Agim, Star Felix, dan lain-lain. Jadi itu yang penting kita tahu positioningnya kita. Kita mau menentukan konten kita ini apa aja. Nah, kalau positioning kita dua misalnya, ini hobi dengan pekerjaan, apakah dua faktor itu bisa dijadiin konten di YouTube nggak? Sebenarnya bisa aja, karena tidak masalah. Cuma yang menjadi masalah itu misalkan kita dalam satu channel itu banyak membahasnya tuh beda-beda. Misalkan ada bahas elektronika atau misalkan bahas desain dan lain-lain. Karena itu terlalu banyak, orang-orang pun bingung. Ini orang sebenarnya channelnya tentang apa sih, brandingnya. Jadi kita harus membranding diri kita sendiri itu sebagai apa, harus tahu. Nah, dari sendiri ini ngomongin tentang YouTube, pernah mendapat penghasilan dari YouTube nggak sebenarnya? Sebenarnya untuk pribadi saya belum pernah, karena saya tidak membuat channel YouTube sendiri. Tapi untuk saya bekerja dengan orang di channel YouTube itu pernah. Di channel orang yang terkenal orangnya? Sebenarnya tidak terkenal, cuman kita konsisten dalam uploadnya. Iya. Nah, kita tahu bahwa kita harus posting secara konsisten di waktu yang sama, tahu algoritmanya itu dari mana itu, dari? Sebenarnya kita bisa melihat di pengaturan channel kita sendiri. Kita bisa melihat di hari apa penonton kita itu ramai. Di hari apa kita banyak ditonton sama orang. Dan di saat itulah kesempatan kita. Oke, berarti di hari itu kita harus upload. Dan jikalau memang misalkan di hari-hari tertentu itu grafiknya sangat kecil, kalau kita memang punya niat besar, itu kita bisa memaksimalkan itu menjadi lebih besar lagi. Dengan kita konsisten lagi. Misalkan dalam seminggu cuma 3 kali upload, kita bisa lebih lagi, tapi dengan isi yang berkualitas, bukan sekedar upload seperti itu. Jadi jangan sekedar upload ya? Iya. Tapi harus upload dengan konten yang bermutu, kira-kira gitu ya? Karena jangan sampai sekarang kita menikmati uang yang besar dengan sering upload, kedepannya sistem akan berubah lagi dan hancur. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya, tidak peduli seberapa umurnya kita untuk membuat konten di YouTube,
Hanya saja kita harus tahu bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena kalau kita ingin menyampaikan sesuatu dengan bahasa seumuran kita, anak-anak di bawah umur kita tidak mungkin mau menonton. Karena bagi mereka bahasa ini terlalu berat, gak masuk ke pemikiran mereka. Tapi kalau misalkan kita bisa menyampaikannya secara global atau terbuka, luas cara menyampaikannya, semua orang bisa nyampe otaknya. Seperti itu sebenarnya. Ya, itu wawancara atau ngobrol santai sama Dery yang walaupun dia tidak mempunyai channel YouTube sendiri, tapi dia punya pengalaman bekerja di orang yang mempunyai channel YouTube sendiri. Artinya pasti orang itu orang terkenal lah, kira-kira gitu. Jadi dia tahu bagaimana algoritma atau bagaimana cara atau strategi taktik bagaimana kita memposting di YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.